Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tajwid nun mati atau tanwin. Nah, itu namanya sukun atau nun mati ya. Kemudian atau tanwin. Tanwin itu ada 3. Yang pertama dhammah tain. Kemudian ada fathah tain. Kemudian ada kasroh tain. Jadi harus diingat-ingat yang mana dhammah tain, yang mana fathah tain, yang mana kasroh tain. Ketiganya ini adalah bagian dari tanwin. Apa sih tajwid itu? Hukum bacaan tajwid penting diketahui muslim dalam membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran harus benar dan tartil serta tahu makhrajul huruf maupun kapan harus berhenti dan lanjut. Salah satu upaya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan tartil yakni belajar ilmu tajwid, yakni ilmu yang mempelajari tentang cara pengucapan dan pelafalan Al-Quran. Yang pertama, izhar. Izhar artinya jelas atau terang. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin, yaitu dhammah, dhammatain, fathatain, kasrohtain atau nun mati, bertemu dengan salah satu huruf halki, maka dibacanya jelas atau terang. Nah, sekarang saya tanya, ada berapa sih huruf izhar itu dan apa saja? Ya, huruf izhar ada 6 huruf. Yang pertama ha, kemudian alif, ain, ghain, ha, dan kho. Ini adalah contoh pertama, yaitu yang alif. Nun mati bertemu dengan alif. Wayan auna. Nah, dibaca jelas. Kemudian ada ha. Nun mati bertemu dengan ha. Yan hauna. Dibaca jelas juga ya. Kemudian yang ketiga ain. Wayan iqu. Wayan iqu. Kemudian ada go di situ. Fasayan giduna. Jelas juga. Kemudian ada ha. Yan hituna. Jelas semua ya. Jadi yang terakhir kho. Al-munkhaniqatu. Al-munkhaniqatu. Nah, N-nya jelas. Nah, sekarang coba kalian yang cari contoh izhar di dalam Al-Quran. Terserah contoh apa saja. Mau dia bertemu dengan nun mati atau tanwin. Yang penting kalian kasih contoh supaya lebih paham. Oke? Nah, kemudian kita lanjut ke tajwid berikutnya, yaitu idgham bigunnah. Idgham bigunnah dilebur dengan disertai dengung, yaitu memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya dengan disertai berdengung. Nah, coba sekarang yang idgham bigunnah, ada berapa dan apa saja sih idgham bigunnah itu? Nah, idgham bigunnah terdiri dari 4 huruf. Yang pertama, mim, waw, nun, ya. Idgham bigunnah, bunyi N-nya masuk dengan dengung mengikuti bunyi huruf yang ditemui berikutnya. Nih, contoh dari nun mati bertemu dengan ya. Famayyamal. Nah, naknya N-nya nggak diikutkan, N-nya langsung diganti ke ya karena di depannya ada ya gitu. Ya merupakan salah satu huruf idgham bigunnah ya. Jadi bacaannya famayyamal. Nah, langsung ke ya. Famayyamal. Kemudian di situ ada juga nun sukun bertemu dengan na. Inna fa'ati. Inna fa'ati. Kemudian di situ ada nun sukun bertemu dengan ma. Mim ma'in. Nah, kan nggak dibaca min ma'in. Nah,
Jadi yang benar adalah mimmain. N-nya nggak usah dibaca, langsung ke maknya. Mimmain. Terus contoh yang berikutnya adalah nun sukun bertemu dengan waw. Miwaliyin. Miwaliyin. Nah, kalau yang di atas kan tadi nun sukun. Sekarang yang fathah tain bertemu dengan ya. Khairoyyaroh. Khairoyyaroh. Ya. Khairoyyaroh. Kalau orang yang nggak ngerti tajwid, pasti dibacanya khairon yaroh. Nah, karena kita harus belajar dan bisa, kalau orang yang paham, bacaannya N-nya dihilangkan, langsung ke ya. Khairon yaroh. Terus kemudian yang di bawahnya, fathatain bertemu dengan nun. Qauman nakasu. Qauman nakasu. Kemudian dommah tain bertemu dengan ma. Nadhirum mubin. Nadhirum mubin. Kemudian fathah tain bertemu dengan waw. Syakirau wa imma kafuron. Syakirau wa imma kafuron. Jadi diingat-ingat ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, waw, na, ya, itu n-nya dihilangkan gitu. Maksudnya langsung diubah ke huruf selanjutnya. Nah, agar lebih paham, giliran kalian yang mencari contoh idgham bigunnah ya. Terserah mau yang nun sukun bertemu dengan idgham bigunnah atau tanwin yang bertemu dengan idgham bigunnah. Kemudian lanjut tajwid yang berikutnya adalah idgham bila gunnah, yaitu memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai dengung. Jika bertemu dengan huruf salah satu, idgham bila. Nah, kalau idgham bigunnah tadi kan ada 4 huruf. Nah, kalau bila gunnah berapa? Dan apa saja coba? Ya, idgham bila gunnah terdiri dari 2 huruf, yaitu la dan ro. Bunyi n-nya masuk dengan tak dengung, mengikuti huruf yang ditemui berikutnya. Contoh, mata'allakum. Mata'allakum. Kemudian hudal lil muttaqin. Malalu bada. Rizqal lakum. Nah, dia tidak disertai dengan dengung ya. Jadi langsung jelas. Nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Huruf idgham ro tanwin. Tawwabar rahimah. Tawwabar rahimah. Kalau yang nun mati bertemu dengan ro. Mirrahmati. Mirrahmati. Nah, coba kalian cari lagi yang idgham bila gunnah ya di Al-Qur'an. Semakin banyak Anda mencari contohnya, semakin cepat Anda memahaminya. Oke? Kemudian tajwid selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa artinya adalah menyamarkan atau membunyikan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf ikhfa yang ada di awal. Cara membaca ikhfa hakiki adalah dengan menyamarkan nun mati atau tanwin dengan mendengung sepanjang 2 hingga 3 harokat. Ya, ada berapa huruf ikhfa dan apa saja? Huruf ikhfa terdiri dari 15 huruf. Yang pertama ta, kemudian sa, ja, da, za, sa, sya, so, do,
to, zo, fa, ko, dan kaf. Ikhfa. Bunyi N-nya dibaca samar-samar, seakan menyatu dengan huruf yang ditemui berikutnya. Ya, coba dibayangin dulu ya. Gimana sih bunyi N-nya dibaca samar-samar seakan menyatu dengan huruf yang ditemui berikutnya? Langsung aja ke contohnya, coba. Huruf ikhfa yang ta ya. Di sini kasroh tain bertemu dengan ta. Cara membaca berdengung dengan mendekati bunyi N, lalu suara ditahan 2 ketukan. Min ni'matin tujza. Min ni'matin tujza. Jadi kayak ada ketambahan G-nya di situ. Jadi min ni'matin tujza. Nah, coba lagi contoh yang kedua yang fathatain bertemu dengan da. Daka'an dakha. Daka'an dakha. Kemudian yang ketiga, fathatain bertemu dengan to. So'idang toyibah. So'idang toyibah. Ya, sekarang kalian cari contoh lagi ya tentang ikhfa. Minimal 5 huruf karena ikhfa ada 15 huruf. Semakin banyak Anda mencari, semakin cepat Anda memahami. Kemudian tajwid selanjutnya ada iqlab. Iqlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara harfiah, iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Ada berapa huruf iqlab dan apa saja? Ya, tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Ada satu huruf, yaitu ba. Bunyi N-nya berubah menjadi M. Contoh, mam bi khola. Jika orang itu tidak paham kalau itu huruf iqlab, pasti dia membaca man bi khola. N man-nya masih pakai N, man bi khola. Tapi jika kalau sudah paham kalau itu huruf iqlab, pasti N-nya dirubah menjadi M. Mam bi khola. Itu contoh pertama. Yang kedua, yum bitu. Yum bitu. Kemudian yang ketiga, jazaa'am bima. Jazaa'am bima. Nah, paham ya? Nah, sekarang coba kalian apa? Ya, kalian coba cari contohnya. Ya, cari contoh sebanyak mungkin agar kalian lebih paham. Sekian dari saya tentang tajwid. Semoga kalian paham dan nanti jika ditanyain Anda bisa menjawab. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.